Bakal pasangan calon saat ini sudah menunjuk siapa-siapa saja yang menjadi tim suksesnya di pemenangan Pilkada Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota tim sukses Pramono Rano Karno, Agustina Hermanto atau yang lebih dikenal dengan Tina Tun, dan juga Deputi Bapilu Partai Demokrat yang juga salah satu pengusung Partai Ridwan Kamil Suswono, Kamhar Lakumani, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangisya Rwicaniago. Selamat sore Mbak Tina dan juga Bang Kamhar. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Kamhar terlebih dahulu. Bang Kamhar akhirnya memutuskan dari internal partai. Mengapa dari internal partai, tidak seperti tim sebelah menggunakan public figure? Terima kasih. Yang pertama tentu ini sudah dikalkulasi dengan matang ya, dengan cermat dan seksama bahwa pasangan Kang Emil dan Pak Suswono ini kan diusung oleh banyak partai politik, yang mana semua partai-partai ini memperoleh kepercayaan dan dukungan yang besar dari masyarakat Jakarta, terbukti pada pileg yang lalu, termasuk PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, dan partai-partai lainnya juga semuanya memperoleh dukungan yang besar dari rakyat Jakarta, dari masyarakat Jakarta. Tentu potensi ini yang harus kita kapitalisasi, kita optimalkan. Apalagi kemudian kalau sudah diputuskan Bang Ahmad Sahroni yang diberikan kepercayaan sebagai ketua tim ses, ini sangat pas sekali karena publik Jakarta juga tentu masih merekam dan menyimpan dalam memorinya bahwa Bang Ahmad Sahroni ini juga beberapa waktu yang lalu ramai digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur Jakarta. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya sudah viral mimpi menjadi presiden dan lain sebagainya, yang tentu ini menjadi modal penting bagi pemenangan Pak Kang Emil dan Pak Suswono dengan hadirnya Bang Ahmad Sahroni untuk mengomandani atau memimpin tim ses dalam rangka pemenangan pasangan Kang Emil dan Pak Suswono ini. Jadi kami menilai ini adalah pilihan dan penunjukan yang tepat ketika untuk konteks Pilgub Jakarta diberikan kepercayaan kepada Bang Ahmad Sahroni. Lagi pula partai-partai ini kan punya tanggung jawab untuk mempersiapkan kader-kader, dan Bang Ahmad Sahroni salah satu kader terbaik dari Nasdem yang memang sangat tahu betul tentang Jakarta, juga dikenal oleh masyarakat Jakarta. Baik, saya ke Mbak Tina. Mbak Tina, kalau misalnya ternyata kubu dari RK Suswono mengusung Ahmad Sahroni, berarti menurut Anda apakah sebuah keuntungan karena ternyata Cak Lontong yang ditunjuk Pramono Rano yang lebih terkenal daripada Ahmad Sahroni? Ya, kalau sebenarnya sih kalau kita lihat bahwa namanya pilgub gitu ya, pilkada, kita kan fokusnya pertama ke calonnya dulu ya sebetulnya gitu ya. Nah kalau tim ses itu kan ditulisnya kan tim sukses gitu, bahwa kita yang mendukung calon ini bagaimana untuk memenangkan hati masyarakat Jakarta untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Jadi sebetulnya sih siapapun yang ditunjuk menjadi tim ses itu sebetulnya sudah menjadi pertimbangan yang matang pastinya ya dari kedua calon dan juga para partai pengusung gitu. Jadi sebetulnya bukan lihat hanya dari siapa yang lebih populer atau yang bagaimana, tapi yang pastinya bagaimana popularitas dari popularitas, elektabilitas, akseptabilitas dari kedua paslon didukung lagi dari tim ses. Nah itu baru menghasilkan nanti masyarakat yang akan menilai gitu kan. Dan yang pastinya bagaimana caranya supaya strategi-strategi itu juga bisa betul-betul dijalankan semaksimal mungkin gitu kan. Sebetulnya seperti itu. Baik, Mbak Tina, tapi kan untuk menjadi tim sukses biasanya seorang ketua ini harus paham betul mengenai pemetaan suara dan juga karakter warga Jakarta. Mungkin kalau Bang Sahroni ini sudah terbiasa karena memang juga terpilih menjadi anggota DPR di Dapil Jakarta. Tapi kalau misalnya Cak Lontong, apa yang dimiliki Cak Lontong sehingga kemudian dilirik oleh Pramono Rano dijadikan ketua tim ses? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan dari pilkadanya sendiri di Jakarta ini kan sungguh sangat-sangat panas ya gitu, dari kemarin itu sampai pendaftaran sampai akhirnya bukan, bahkan sebelum pendaftaran itu kalau kita bilang kita bisa nyalon aja itu sudah luar biasa gitu, bahwa dari keputusan MK, dari desakan masyarakat, dari demo-demo para mahasiswa dan lain-lain, akhirnya sampai ada keputusan MK dan kita bisa nyalon gitu kan, ibaratnya seperti itu aja kan udah luar biasa. Jadi kalau dibilang
kok Cak Lontong ya memang ini pilkada yang nggak biasa gitu. Jadi kalau kita bilang apa yang dimiliki atau apa, kalau kita bilang mungkin kalau di di kubunya Bang Kamhar gitu ya, itu kan mungkin koalisinya sangat banyak gitu. Jadi dari partai politik dan lain-lain itu kan juga punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah di kami ini kita cuman Partai PD Perjuangan dan Hanura gitu. Jadi kemarin juga dari Mas Pram dan Bang Dul menyatakan bahwa ya kita koalisinya kecil, jadi kita berkoalisi dengan rakyat. Bahwa salah satunya adalah kita berkoalisi dengan rakyat itu kita menggait seniman sebagai ketua tim ses, ada juga mantan guru besar yang dijadikan tim ses, ada juga pegiat sosial media dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang salah satunya juga kan yang Mas Pram bilang bahwa kita mau berpolitik juga politik yang riang gembira supaya suhunya juga nggak sepanas seperti yang kemarin itu gitu. Jadi kalau dibilang apa ya nanti lihat aja gebrakan-gebrakannya gitu. Kalau mungkin kan dari kubu-kubu lain kan sudah terlihat dan lain-lain. Nah, kalau Cak Lontong kita lihat nanti apa gebrakan. Baik, Bang Kamhar, ini kan komposisi dari kubu sebelah sudah terlihat. Tadi sudah dikatakan Mbak Tina ada seniman dan juga ada sosial media influencer di situ. Kalau dari kubunya Bang Kamhar, siapa saja sebenarnya yang dimasukkan dalam daftar tim sukses nanti? Karena ini masih tadi di belakang layar, tapi kan ini juga menjadi penentu kemenangan yang untuk menggerakkan massa dan juga untuk membuat agenda-agenda nanti. Iya, saat ini masih dalam tahap penyusunan ya. Yang pasti juga tentu karena tim sukses ini adalah perpanjangan tangan kandidat sebagai jembatan antara konstituen atau masyarakat pemilih dengan kandidat, termasuk sebagai marketer daripada kandidat untuk mempresentasikan dan menyampaikan apa yang menjadi program, isu, gagasan dari kandidat kepada masyarakat, sekaligus menangkap aspirasi masyarakat yang dipresentasikan kepada kandidat dan tim untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk program termasuk tawaran konsep dan sebagainya kepada masyarakat. Tentu ini akan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak atau elemen yang sesuai dengan konteks kejakartaan tentunya, karena ini Pilgub Jakarta. Tentu selain kader-kader yang tergabung dalam partai politik koalisi pengusung maupun pendukung, juga dari ormas, kelompok hobi dan sebagainya, termasuk seniman, juga teman-teman akademisi dan sebagainya yang akan menjadi bagian dari tim ses atau tim pemenangan pasangan Kang Emil dan Pak Suswono ini. Tentu kita membuka pintu kepada semua, karena semakin banyak yang tergabung atau berhimpun dalam wadah pemenangan ini, tentu kami yakin ini akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka ikhtiar pemenangan itu sendiri. Itu yang menjadi pemikiran kami dalam proses penyusunan yang saat ini masih sedang berjalan. Baik, saya ke Mbak Tina. Mbak Tina, tadi kan dikatakan bahwa ternyata komposisi dari tim sesnya ini sudah mulai dibentuk dan juga tadi ada beragam background di dalamnya. Sebenarnya fokus dari tim ses ini nantinya apa? Apakah hanya untuk menyuarakan kampanye-kampanye dari Mas Pramono dan juga Rano, atau juga ikut mengambil mengumpulkan masalah dari lapangan kemudian menyampaikannya ke Mas Pram dan juga Rano untuk kemudian disampaikan dalam bentuk program, atau seperti apa? Ya, jadi kalau tim ses sendiri memang kan sudah dibentuk, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga akan berkembang lebih luas lagi gitu ya, bahwa kemarin ini kan ketua-ketua timnya sudah diumumkan gitu ya, dan juga sudah dibagi di beberapa lini gitu. Misalnya ada untuk ketua hariannya, ada juru bicaranya, untuk bidang-bidang program juga ada, bidang internal eksternal ada, terus juga untuk organisasi masyarakat, juga untuk termasuk untuk bidang anak muda dan lain-lain. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau untuk tim saya sendiri udah tahu lah tugasnya masing-masing seperti apa. Tapi untuk ke depan kan yang namanya ini kan setelah penetapan, nanti kampanye pasti nanti akan berkembang juga sih, dengan juga nanti mengikuti keadaan di lapangan. Tapi yang pastinya kayak kemarin juga sudah turun bersama Mas Pram dengan Bang Dul juga, karena kan utamanya juga berkenalan, terus udah gitu juga mengenalkan program dan mendengarkan program-program aspirasi masyarakat yang nantinya menjawab masalah-masalah yang ada di Jakarta ini. Gitu. Baik.
Bang Kamhar, agenda yang terliput oleh media, yang diketahui oleh media adalah kalau untuk Mas Pram dan juga Rano ini sudah 2 minggu berturut-turut CFD, menggunakan CFD untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk RK Suswono, kalau RK mengumpulkan warga pemuda di kafe dan Suswono juga berkeliling ke pasar untuk melihat, mengetahui permasalahan warga. Ini ada dua hal yang mungkin berbeda secara kampanyenya, meskipun saat ini belum masa kampanye. Kalau fokus dari RK Suswono saat ini apa? Apakah memang hanya ingin mengumpulkan masalah sehingga sering mengumpulkan atau terjun langsung ke lapangan atau seperti apa? Jadi yang sudah dilakukan tentu semua calon pemimpin ini punya style masing-masing ya, juga punya cara membaca situasi masing-masing dalam hal menginventarisir persoalan, termasuk juga mempresentasikan apa-apa yang akan dijalankan pada saatnya nanti ketika diberikan mandat oleh rakyat menjadi pemimpin di Jakarta. Pak Suswono misalnya yang memilih belusukan, Pak Kang Emil yang memilih untuk kongko-kongko atau pertemuan-pertemuan dengan milenial dan Gen Z, termasuk juga dengan para masyarakat yang tergabung di organisasi profesi dan sebagainya. Ini semua adalah rangkaian upaya sosialisasi awal yang dilakukan sehingga masyarakat juga selain tahu tentang mereka juga mulai membaca apa yang menjadi tawaran-tawaran program. Misalnya Kang Emil di berbagai kesempatan sudah mulai mempresentasikan tentang hunian yang terintegrasi di tempat-tempat publik yang dikuasai oleh negara sehingga mudah dalam prosesnya, misalnya untuk hunian di stasiun, di pasar, dan sebagainya. Ini sebagai sebuah program yang akan memicu diskursus di ruang publik tentu positif, termasuk juga tentu Pak Suswono yang punya background sebagai Menteri Pertanian sebelumnya, pernah pimpinan Komisi 4 di DPR yang tahu betul tentang persoalan pangan, masuk ke pasar-pasar untuk menyerap aspirasi sekaligus memonitor perkembangan terkait dengan persoalan pangan misalnya. Ini tentu sesuai dengan kompetensi mereka. Kang Emil juga ketika menyampaikan program-program tata ruang dan sebagainya, atau penataan kota dan sebagainya, ini juga berdasarkan kompetensi keprofesiannya, termasuk juga karena beliau sudah berpengalaman pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Tentu rekam jejak ini semua antara lain menjadi variabel penting bagi masyarakat Jakarta, karena Jakarta ini kan boleh dikatakan pemilih cerdas, kelas menengah atas banyak ada di Jakarta secara politik, yang tentu akan lebih banyak melihat apa yang menjadi tawaran konsep, program, dan juga melihat rekam jejak dari masing-masing calon. Ini yang kami nilai sebagai kekuatan, termasuk juga dari banyaknya figur-figur yang ada dari partai-partai politik pengusung, ini yang bisa memudahkan lagi untuk mentransfer apa yang menjadi konsep dari kandidat kepada masyarakat. Baik, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, sebenarnya seberapa besar peran tim ses dalam pilkada? Iya, sebenarnya kalau kita mencermati di dalam konteks pilkada, memang kekuatan figur center of kandidat itu jauh lebih besar daripada kekuatan yang lain sebenarnya. Jadi tetap kembali kepada tokoh atau sosok atau figur dari kandidat. Karena alasan publik memilih calon kandidat atau memutuskan pilihan politiknya itu kembali kepada dua hal, yaitu partai pengusung dan kekuatan dari figur sendiri. Nah, DNA dari figur, dari populisme, dari ketokohan atau magnet dari tokoh itu sangat besar pengaruhnya. Meskipun memang di dalam konteks pilkada, ya, itu biasanya juga kekuatan mesin partai yang diaktifasi dengan relawan, dengan tim sukses itu juga akan sangat efektif. Oleh karena itu, memang kan kita lihat bahwa calon independen kan juga agak kesulitan di situ ketika tidak punya mesin partai. Tapi ada juga di beberapa pilkada, yaitu saya nggak tahu di luar Jakarta mungkin ya, itu mereka nggak terlalu percaya dengan kekuatan partai gitu. Jadi mereka juga membuat tim yang terukur, yang profesional, yang bekerja berdasarkan aspek-aspek elektoral, yang ada KPI yang jelas, karena mereka merasa bahwa bekerja dengan tim-tim partai itu juga kadang-kadang tidak terukur gitu. Tetapi itu kan tidak bisa berlaku umum ya. Mungkin ada juga partai-partai yang bekerja lebih terukur, lebih KPI, Key Performance Indicatornya yang memastikan ada aspek-aspek elektoral
Jadi kekuatannya kembali kepada tokoh figur dari kandidat itu sendiri gitu. Jadi tim sukses atau relawan ataupun mesin partai itu tetap menjadi tulang punggung atau backbone di dalam pemenangan. Tetapi pada prinsipnya biasanya di dalam konteks pilkada selalu faktor kekuatan dari sosok figur, bagaimana mereka kemudian menjadi pemimpin yang sesuai dengan selera karakter pemilih Jakarta. Misalnya mereka menginginkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, atau pemimpin yang perhatian sama rakyat, atau pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, atau pemimpin yang sederhana, atau pemimpin yang sebenarnya genuine apa adanya, tidak dipoles, tidak dicitrakan, atau pemimpin yang mereka bisa bertatap muka secara langsung, bisa bersalaman, say hello secara langsung dengan calon-calon tersebut tanpa harus perantara, yaitu tim sukses atau relawan. Kadang-kadang ada juga mereka memilih karena faktor ya bisa bertatap muka secara langsung dengan calon atau kandidat, meskipun memang mereka punya keterbatasan untuk bisa menyapa, menyalami, mendatangi pemilih atau grassroots atau segmen pemilih mereka dengan ya badan mereka cuma 1 atau 2 orang, yang namanya cagup dengan cawagup. Tentu mereka punya keterbatasan untuk menjangkau semua pemilih yang ingin bertatap muka secara langsung dengan Mas Pangi, tapi kan kalau misalnya RK Suswono dan juga Pram Rano ini jelas mungkin ada tim di belakangnya yang memang akan meng-create image dari keduanya. Nah ini ada juga di Jakarta, ada calon independen, ada Dharma Kun yang menyatakan bahwa biarkan masyarakat yang mengkampanyekan calon independen ini. Berlakukah hal seperti ini untuk mendulang suara di pilkada, Mas Pangi? Iya, kalau biarlah, artinya kalau menurut saya ya memang masing-masing punya cara ya. Kalau memang ada biarlah yang mengkampanyekan, tidak harus mereka. Kadang-kadang kan juga begini ya, masyarakat itu kan butuh endorse yang secara langsung, artinya tidak yang intinya ibaratnya kita jualan itu kan bukan kita yang mengatakan produk kita baik, tapi orang lain gitu. Mungkin itu yang dirasakan oleh mereka itu, bahwa untuk mengatakan soal kinerja, adu tanding pada programatik, pada kinerja atau capaian atau prestasi atau pengalaman, ya biar publik saja yang mengkampanyekan itu tanpa harus mereka yang menyebut. Mungkin nilainya akan beda ketika calon yang menyebut tentang prestasi mereka dengan tone-nya orang lain yang bicara tentang prestasi tokoh atau sosok atau figur tersebut. Itu nilainya pasti beda. Baik, saya ke Mbak Tina. Mbak Tina, meskipun saat ini kampanye belum dimulai, tapi saat nanti masa kampanye, strategi komunikasi apa yang akan dilakukan Anda dan juga tim Anda untuk memenangkan Pramono Rano Karno di Jakarta? Ya, jadi yang pastinya kalau untuk strategi komunikasi, mungkin karena kampanyenya kita kali ini kan sangat-sangat sebentar sekali gitu ya waktunya. Jadi yang pastinya juga banyak menggunakan namanya teknologi sosial media. Terus juga ada beberapa titik yang mungkin tim ses bisa turun, tapi paslon tidak bisa turun. Jadi menggunakan teknologi bisa dari video call dan lain-lain. Tapi memang kalau untuk komitmen dari Mas Pram dan Bang Dul sendiri, beliau berdua ini memang luar biasa sih. Jadi dari kemarin daftar KPUD, mereka itu sehari ada yang mencar, ada yang bareng, itu sehari bisa 10-15 titik gitu. Jadi satu orang ya gitu. Jadi mereka memang benar-benar komitmen, berjuang, dan mereka bilang bahwa kita ini fighter. Jadi kita tim saya juga ikutan terbakar juga nih gitu. Karena memang ini tantangan yang luar biasa kali ini, jadi ya kita pokoknya berharap semangat dan menang gitu. Baik, saya ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, menarik tadi kata Mbak Tina, ternyata 10-15 titik dalam satu hari. Kalau mengingat 2017 lalu, ini yang dilakukan Anies dan juga Sandi. Sehari bisa 10-15 titik bahkan berpencar. Sementara agenda lain pada saat itu, tim-tim lain, dua paslon lain hanya 2 atau 3. Strategi apa yang akan dilakukan oleh RK Suswono supaya memenangkan Pilkada Jakarta? Ya, tentu yang sudah disampaikan oleh Mbak Tina tadi juga itu adalah rumus dasar yang harus dilakukan oleh semua kandidat ya, memperbanyak titik pertemuan, bertemu dengan masyarakat, termasuk juga mengefektifkan dan mengoptimalkan peran tim ses dan relawan yang menjadi jembatan kepada masyarakat atau pemilih, sehingga masyarakat tahu betul apa yang akan diperjuangkan oleh kandidat yang dibawa oleh tim ses ini. Media sosial dan sebagainya, ini semuanya tentu menjadi instrumen yang harus dioptimalkan, apalagi untuk Jakarta yang sebagian besar
masyarakatnya punya akses terhadap media, baik media mainstream, media konvensional maupun media sosial. Ini yang menjadi lahan garapan tentunya bagi tim ses di pasangan Kang Emil dan Pak Suswono. Semua partai juga baik secara struktur maupun melalui sayap-sayap partai juga akan melakukan hal yang sama untuk Pilgub Jakarta ini, karena ini menjadi barometer politik utama nasional ya, atau panggung depan politik nasional, sehingga semua partai tentu akan dengan sungguh-sungguh menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki untuk kesuksesan pada pilkada atau Pilgub Jakarta mendatang. Kita semua mengikhtiarkan agar bisa memenangkan pikiran, hati, dan pada akhirnya pilihan rakyat pada saat pencoblosan di TPS pada 27 November mendatang. Baik, kampanye sebentar lagi kita harapkan semoga kampanye bisa berjalan dengan aman dan juga tentram tentunya, sehingga pesta politik kita bisa kita nikmati bersama. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mbak Tina, Bang Kamhar, dan juga Mas Pangi. Sehat selalu. Terima kasih, selamat sore semua. Terima kasih.